Sekarang kita akan belajar tentang deret atau penjumlahan suku-suku pada barisan. Kita biasanya menggunakan notasi sigma J sama dengan M sampai N dari AJ, atau bisa juga ditulis J sama dengan M sampai N dari AJ, atau notasi lain adalah sigma J lebih dari sama dengan M lebih kecil sama dengan N dari AJ untuk menyatakan AM tambah AM tambah 1 sampai dengan AN, dimana kalau J-nya M, AJ-nya menjadi AM. Kalau J-nya adalah M plus 1, AJ menjadi AM plus 1. Kalau J-nya N, maka AJ-nya menjadi AN. Dan sigma ini menyatakan penjumlahan. Nah, kita akan melihat beberapa formula penjumlahan yang berguna di dalam perhitungan. Seperti yang pertama adalah tentang sigma K sama dengan 0 sampai N dari AR pangkat K. Kita akan bagi dua kasus di sini. Yang pertama, untuk R-nya sama dengan 1. Untuk R sama dengan 1, maka bentuknya menjadi sigma K sama dengan 0 sampai N dari A kali 1 pangkat K, atau sigma K sama dengan 0 sampai N dari A, karena 1 pangkat K selalu bernilai 1. Maka ini bisa kita tulis menjadi ketika K-nya 0 nilainya adalah A, ketika K-nya 1 juga nilainya A, ketika K-nya 2 juga nilainya A, sampai seterusnya sampai K-nya N juga bernilai A. Di sini A-nya ada sebanyak dari 0 sampai N, berarti ada sebanyak N plus 1 kali. Maka ini akan kita tulis menjadi A kali N plus 1. Jadi untuk R-nya sama dengan 1, nilai sigma K sama dengan 0 sampai dengan N dari A kali R pangkat K itu adalah bernilai A kali N plus 1. Nah, yang kedua adalah kalau R-nya tidak sama dengan 1. Untuk R tidak sama dengan 1, kita bisa menyatakan bentuk sigma K 0 sampai N dari AR pangkat K itu menjadi sama dengan AR pangkat 0 tambah AR pangkat 1 tambah AR pangkat 2 dan seterusnya sampai AR pangkat N. AR pangkat 0 adalah A, kemudian ini tulis lagi AR, ini AR kuadrat sampai dengan AR pangkat N. Nah, kalau misalkan kita nyatakan sebagai SN, kemudian kita lihat bahwa di sini adalah rasio setiap dua suku yang berurutan adalah R, maka kita bisa mengalihkan dengan R, lalu ruas kanan menjadi AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N plus 1. Kalau kita kurangi, ini menjadi 1 kurang R kali SN sama dengan ini hilang, ya kecoret, hasilnya adalah A dalam kurung 1 min R pangkat N plus 1. Akibatnya nilai SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N plus 1 dibagi 1 min R untuk R yang tidak sama dengan 1. Nilainya adalah menjadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah bentuk sigma K, di mana K-nya dari 1 sampai dengan N. Kita akan bisa melihat di sini bahwa ini bentuknya menjadi bisa ditulis menjadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal ini? Bentuknya ke dalam bentuk eksplisit atau bentuk tertutup close formula, maka kita bisa melihat 1 sampai N ini adalah, kita bisa tuliskan katakanlah ini adalah SN, maka SN ini juga dapat dituliskan sebagai N tambah N-1 tambah N-2 sampai dengan 1. Kita bisa menuliskan SN dengan cara demikian. Kemudian kalau kita jumlahkan, ini menjadi 2 SN. Kemudian masing-masing ini adalah N plus 1 tambah N plus 1. Kemudian ini juga N plus 1 sampai terakhir juga N plus 1. Ini ada sebanyak N kali, maka kita bisa tuliskan menjadi N kali N plus 1 sama dengan 2SN
sehingga Sn sama dengan setengah kali N plus 1. Nah, ada cara lain untuk menyatakan bentuk sigma K K1 sampai N yang hasilnya sama dengan setengah N plus 1. Ya, perhatikan, kita bisa melihatnya dengan cara demikian. Ya, perhatikan bahwa sigma K plus 1 kuadrat, di mana K-nya 1 sampai N, bisa kita tulis menjadi sigma K1 sampai N dari K kuadrat ditambah 2 sigma K1 sampai N dari K ditambah sigma K1 sampai N dari 1. Karena K plus 1 kuadrat adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Maka kita bisa tulis menjadi sigma K1 sampai N K plus 1 kuadrat kurang sigma K kuadrat K1 sampai N sama dengan 2 sigma K kemudian ditambah sigma 1. Sigma 1 ini ketika K-nya 1 adalah 1, ketika K-nya 2 adalah 1, sampai dengan K-nya N juga 1, ada N kali. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai N kali 1 yaitu N. Kemudian ini yang ditanya adalah sigma K. Lalu bentuk ini kita bisa lihat ketika K-nya 1 menjadi 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Kemudian ketika K-nya 2 menjadi 3 kuadrat kurang 2 kuadrat dan seterusnya. Sampai dengan kalau K-nya N menjadi N plus 1 kuadrat kurang N kuadrat. Maka bentuk ini bisa kita coret dan nanti sisanya adalah menjadi N plus 1 kuadrat kurang 1 untuk bentuk yang sebelah kiri. Sebelah kanan kita tulis kembali adalah bentuknya seperti itu. Maka ini kalau kita jabarkan ruas kiri menjadi bentuknya seperti itu, kemudian kita pindahkan N jadi dikurangi N, lalu kita bagi 2, hasilnya menjadi sigma K. Atau kalau kita sederhanakan, sigma K ini menjadi sama dengan N kuadrat ditambah N, karena ini kecoret, dibagi 2 atau sama dengan setengah N plus 1. Cocok dengan hasil yang sebelumnya dengan cara yang pertama. Nah, kita bisa melakukan berikutnya untuk bentuk yang lain, yaitu sigma K kuadrat, di mana K1 sampai N. Kita bisa melakukan dengan cara yang sama seperti tadi, dengan cara kita memperhatikan bentuk sigma K plus 1 pangkat 3, K-nya 1 sampai dengan N. Ini kita bisa uraikan menjadi K pangkat 3 ditambah 3 sigma K kuadrat, kemudian ditambah 3 sigma K, kemudian ditambah sigma 1. Karena K plus 1 pangkat 3 adalah K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri. Ini menjadi sigma K plus 1 pangkat 3 min sigma K pangkat 3, K-nya 1 sampai N. Kemudian ini sama dengan 3 kali, dimana kita sudah tahu dimana kita akan mencari sigma K kuadrat, dan kita sudah tahu nilai daripada sigma K. Sigma K adalah setengah N kali N plus 1, dan sigma 1 ini adalah bernilai N. Maka untuk ruas kiri sama seperti tadi, itu sisanya ketika saya masukkan 1, masukkan 2 sampai masukkan N, nanti sisanya adalah tinggal N plus 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Sama dengan 3 sigma K kuadrat, K-nya 1 sampai N, ditambah, ini menjadi 3/2 N plus 1 ditambah N. Selanjutnya kita tinggal menguraikan ruas kiri, N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1 min 1, lalu dikurangi 3/2 N plus 1 dikurangi N, kita bagi 3, hasilnya sama dengan sigma K kuadrat, K dari 1 sampai dengan N. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, kita kalikan 2 dengan pembilang dengan penyebut, maka penyebut menjadi 6, dengan pembilang menjadi 2N pangkat 3 plus 6N kuadrat plus 6N. Ini kita coret, kemudian kita bisa akan mendapatkan bentuk
ininya adalah 3 kali n plus 1, kemudian dikurangi 2n. Nah, ini sama dengan sigma k kuadrat. Maka kita akan bisa memperoleh di sini 2n pangkat 3 plus 6n kuadrat plus 6n min 3n kuadrat min 3n min 2n dibagi 6. Atau kalau kita sederhanakan lagi, ini menjadi 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n. Karena ini 6n kurang 5n dibagi 6. Atau bisa ditulis menjadi 1/6 kali n, kita keluarkan, kita faktorkan. Sisanya adalah 2n plus 1 kali n plus 1 ya. 2n kuadrat plus 3n plus 1. Itu adalah bentuk daripada sigma k kuadrat k-nya 1 sampai dengan n. Nah, untuk sigma k pangkat 3 k1 sampai n, Anda bisa lakukan dengan cara yang serupa dengan cara ini ya, dengan memandang atau memperhatikan sigma k plus 1 pangkat 4. Nanti Anda akan mendapatkan sigma k pangkat 3-nya akan sama dengan setengah n kali n plus 1 kita kuadratkan. Bentuknya adalah seperti itu. Kemudian formula penjumlahan lainnya yang berguna dalam perhitungan, kita lihat untuk bentuk deret tak hingga berikut. Sigma k sama dengan 0 sampai tak hingga dari x pangkat k. Kita lihat di sini. Ini bisa kita uraikan menjadi x pangkat 0 ditambah x pangkat 1 tambah x pangkat 2 dan seterusnya. Atau kita tulis menjadi 1 tambah x kuadrat dan seterusnya. Kalau ini kita misalkan sama dengan s tak hingga, dan kita lihat rasionya adalah setiap dua suku adalah x, maka kita bisa kalikan dengan x. Hasilnya menjadi x tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita kurangi, ruas kanan menjadi 1 kurang x kali s tak hingga. Nah, ruas kiri ini kecoret dan seterusnya. Hasilnya menuju 1. Kenapa menuju 1? Perhatikan, kalau x-nya di antara min 1 sampai 1, maka ketika n-nya membesar menuju tak hingga, kita akan mendapatkan hasil daripada x pangkat n akan menuju 0. Sehingga di sini sukunya sudah makin banyak dan n-nya menuju tak hingga, x pangkat n-nya menuju 0. Sehingga hasil pengurangan ini bisa kita katakan menuju 1. Hasilnya menuju 1. Nah, ini untuk kasus x di antara min 1 sampai 1. Jelas untuk x-nya lebih dari 1 atau x-nya kurang dari min 1, bentuk ini kalau untuk x-nya lebih dari 1 akan menuju tak hingga. Karena nanti bentuknya menjadi, kalau x yang lebih dari 1 maka menjadi 1 tambah x yang lebih dari 1 tambah x kuadrat yang lebih dari 1 dan seterusnya. Makin nilainya makin besar sekali, jadi menuju tak hingga. Nah, kita punya di sini sekarang bentuknya adalah s tak hingga sama dengan 1 dibagi 1 min x. Ini adalah bentuk daripada sigma x pangkat k, k-nya 0 sampai dengan tak hingga. Nah, bentuk berikutnya adalah kita perhatikan dari bentuk yang tadi, sigma x pangkat k, k-nya 0 sampai tak hingga, yaitu kalau kita uraikan menjadi bentuk seperti ini, kita bisa lihat bahwa tadi ini menuju 1/1 min x. Ya, menuju 1/1 min x dengan catatan bahwa x-nya di antara min 1 sampai 1. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau kita turunkan kedua ruas, maka ruas kiri kita akan mendapatkan 0 tambah 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat dan seterusnya. Sedangkan ruas kanan kalau diturunkan ini akan menjadi 1/1 min x dikuadratkan. Maka ruas kiri kalau kita buat dalam bentuk sigma, kita akan tuliskan dalam bentuk sigma k1 sampai dengan tak hingga dari kx pangkat k min 1 sama dengan 1/1 min x dikuadratkan. Ini kalau kalian lihat ketika k-nya sama dengan 1, maka menjadi 1 kali x pangkat 0, yaitu
1. Kemudian kalau K-nya 2 kali X pangkat 1, yaitu ini. K-nya 3 kali X pangkat 2, yaitu ini, dan seterusnya. Jadi bentuk deret ini konvergen ke 1 per 1 min X kuadrat. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bentuk deret yang lain. Saya akan tuliskan kembali. Tadi kita tahu bahwa 1 per 1 min X deretnya adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan saya ganti X-nya menjadi min X kuadrat, maka bentuknya menjadi 1 min X kuadrat ditambah X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya. Bentuk ini itu sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Kalau kita integralkan sekarang, integralkan kedua ruas. Kalau kita integralkan kedua ruas, kita akan mendapatkan yang ruas kiri integral 1 per 1 plus X kuadrat. Yang ruas kanan integral 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya. Maka kalau misalkan kita berikan batas ruas kirinya dan ruas kanan, kita berikan batas dari 0 sampai 1, kita tahu bahwa untuk ruas kiri integral 1 per 1 plus X kuadrat dx adalah arkes tangen atau tangen inverse di antara 0 sampai 1. Ruas kanan menjadi X min sepertiga X pangkat 3 ditambah seperlima X pangkat 5 min sepertujuh X pangkat 7 dan seterusnya dari 0 sampai 1. Kalau kita substitusi, batasnya menjadi 1 min sepertiga tambah seperlima min sepertujuh dan seterusnya dikurangi. Kalau kita substitusi 0 menjadi 0, sedangkan ruas kiri menjadi arkes tangen 1 kurang arkes tangen 0. Kita tahu bahwa arkes tangen 0 bernilai 0, yaitu tangen berapa yang nilainya 0. Sedangkan arkes tangen 1, tangen berapa yang nilainya 1, primary angle-nya adalah pi per 4. Jadi kita punya pi per 4 sama dengan 1 min sepertiga plus seperlima min sepertujuh dan seterusnya. Kita akan bisa menghasilkan deret pi. Deret pi itu bisa diaproksimasi oleh 4 kali 1 min sepertiga tambah seperlima min sepertujuh dan seterusnya. Kita akan bisa mendapatkan deret pi dari bentuk ini.